Kalian harus sesuai dengan hati nurani panjenengan. Panjenengan harus punya pilihan sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan pilihan panjenengan. Jadi kalau ada yang naik amplop, isinya juga. Ya alhamdulillah orang Yusuf. Tapi jangan karena amplop, jangan karena uang itu merubah dari pikiran panjenengan untuk beralih pilihannya. Pilihan tetap menjadi apa namanya yang harus dipegang. Jadi saya sarankan kalau bisa ada orang yang ngasih uang itu di TV itu banyak iklan. Sekarang misalnya pemilihan umum orang paling banyak naik duit. Selalu mungkin 50.000 itu sudah banyak atau mungkin ada yang memberikan 100.000 luar biasa. Anggaran sing 200.000 tapi panjenengan harus berpikir 200.000 itu kiranya dino padahal pertanggungjawabannya manfaatnya harus kita peroleh selama 5 tahun. Apa artinya 200.000 kalau kita salah memilih saya tidak menjelekkan yang lain, tidak menunjukkan yang lain, tapi pengalaman yang ada di sini gitu kita ini kemarin kita dapat ini jalan kok rusak semua olahan ya akeh sing rusak gambaran ini ramah lah ini akibat apa? Akibat menerima sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu padahal kita tahu pemimpin yang baik yang mana, wakil rakyat yang baik yang mana, tapi karena ada itu yang merah-merah dua lupa semua untuk ke depan kita jangan seperti itu yang itu bisa kita terima asal ikhlas tapi jangan berubah mindset atau pilihan tadi. Setuju Insya Allah mudah-mudahan semakin ke depan kualitas dari demokrasi ini, kualitas dari pemilihan ini akan semakin baik sehingga rakyat tidak mudah bodoh. Sekarang kalau misalnya dengan juga pernah menerima sesuatu kemudian yang jadi itu mestinya bisa mewakili kita tapi pintar. Nah, sampai kan dia pilih terus sabar ya. Ngapain sampai kita bisa ikut saya? Kan gitu Nah, itu yang kita harapkan. Mari kita laksanakan demokrasi ini sesuai dengan tujuannya, yaitu agar bisa mensejahterakan rakyat, mensejahterakan masyarakat sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada lagi mereka-mereka yang tersangkut hukum karena masalah pemerintahan, masalah pemilu dan lain sebagainya. Setuju Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat saya hormati, ada 5 kertas suara yang sudah kami sebutkan yang pertama pemilihan kepala negara, pemilihan presiden ini mudah. Karena apa? Karena ada fotonya, ada nomornya. Nah, yang untuk presiden ini kode warnanya abu-abu. Abu-abu ini untuk presiden. Gampang. Kalau buat ada fotonya, ada calon presidennya, ini udah. Presiden yang dipilih siapa? Jangan pilih siapa? Kayak
Nomor 1 kayak yang tadi apa lah yang pilihan ya. Nah, kalau nomor 2 ini Prabowo Subianto dan juga apalah saya. Karena saya ini senangnya ini, saya milihnya ini. Oke, saya harap mendengar juga sama milihnya ini. Setuju. Baik, terima kasih. Cocok Pak. Kemudian yang Gemoy. Orang pate apa lah ngerti pilihan. Tadi yang presiden, wakil presiden ya Pak. Kemudian yang kedua yang tadi saya sebut adalah pilih wakil perwakilan provinsi di tempatkan namanya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD itu warnanya merah. Oke. Ini juga gampang karena ada nomornya, ada fotonya. Oke. Nggak usah dibuka ya. Buka lagi. Jadi nggak usah dibuka. Pilihnya siapa? Bareng-bareng. Siapa saja sesuai dengan keyakinan sesukanya. Paling kalau kita gandengan di sana ini kalau Mbak sendiri nilainya siapa? Mungkin kan Mbak iya, terserah ya. Tapi paling tidak yang jangan bisa mencari info kira-kira yang paling baik, yang paling bagus mana? Betul ya? Terserah untuk panjenengan ya. Ada anjuran apa? Ya, saya nggak punya anjuran. Orang kenal kabeh, tidak kenal semua dan tidak ada yang pesan yang bagus. Jadi pesannya saya langsung dan terserah. Itu tadi pilihan presiden dan pilihan DPD RI. Nah, ini masih ada 3 kertas suara. Ini yang paling membingungkan. Ini yang paling harus kita sosialisasikan agar jangan sampai salah. Nah, ini untuk yang DPR RI untuk pusat ini warnanya kuning. Mbak Sundri kuning tahu kuning? Kuning. Ini dari apa? Gilo. Kuning ini yang untuk kemudian yang untuk provinsi biru. Nah, kemudian yang untuk kabupaten warnanya hijau. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Lanjut. Tidak. Apal Pak. Untuk kertas suara apal sebetulnya saya pengen dengar. Nah, yang dipilih support. Dibuka ngaten nggih. Sing ijo buka, Pak. Ini ya, Pak, Bu nggih. Kenapa? Banyak bersosialisasi di jalanan nggih. Fotonya ayu nggih, main-main. Kalau tapi saya yakin sing ora kenal ya percuma. Ya bersama. Yang tahu oh iya kayak fotonya misalnya oh iya kayak fotonya Pak Soleh, oh iya kayak fotonya Pak Budi, betul kan ya? Yang belum tahu ya nomor motor lewat. Dengar. Oleh karena itu kami memandang perlu akan lebih baik, akan lebih mengena kalau ini disosialisasikan melalui kesempatan seperti ini. Selain sosialisasi kita membantu pemerintah,
agar nanti pemilu bisa berjalan dengan sukses, juga agar pilihan partai juga. Kan kita mulai dari kertas suara yang warnanya kuning, kuning, biru, hijau. Tapi sebelumnya karena ini adalah sosialisasi yang mengatakan saya, alhamdulillah Pak Soleh melalui wakilnya Rawuh, kemudian Pak Doni walaupun tidak rawuh tapi sudah menyampaikan titip salam buat yang hadir, salamnya salam hormat sekaligus salam kompak, salam menang dan salam sukses untuk Partai Golkar. Setuju ya? Karena gambarnya Golkar, jadi saya tidak perlu sosialisasikan partai lain. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat saya hormati, saat ini baik saya, Pak Susilo, Pak Muhammad Soleh, maupun Pak sudah tercatat KPU sebagai calon anggota legislatif, calon anggota DPR yang kabupaten ya DPRD kabupaten, yang provinsi Pak Soleh ya DPRD provinsi Jawa Tengah, yang pusat Pak Beni Akbar ya sudah tercatat sebagai calon anggota DPR. Kata lewatnya apa? Lewatnya Partai Golkar. Nomornya berapa? Partai Golkar itu nomornya 4 ya. Kemudian Pak Doni, Pak Soleh, Pak Edi nomor sebagai caleg itu nomornya berapa? 1. Jangan saya belum Kapal. Nah, boleh namburi. Namburi ana gedas. Hafal semua. Lepas dari hafal atau tidak, mudah-mudahan nama Pak Edi, Pak Muhammad Soleh dan Pak Doni betul-betul sudah ada di hati panjenengan sehingga nanti tidak akan lupa. Betul ya? Setuju ya? Sudah tahu, sudah paham siapa yang dipilih, partainya apa, nomornya berapa, sudah apa ya? Saya akan mencontohkan nanti cara coblos yang benar. Itu nanti dengan masing-masing kita bawain contoh kertas suara ya. Kertas suara ini ombo Mbak. Lebar. Tanggalan. Ini lebih lebar lagi. Ini untuk meringkas agak diperkecil, termasuk nanti mungkin lanjutnya dibawahi untuk dibawa pulang untuk bisa mencontohkan keluarga minimal, teman-teman, tetangga dan lain sebagainya agar bisa untuk nuturi, tahu nuturi, Tahu. nuturi ini, ajari, ini nuturi, Ngajari. jadi nanti panjenengan masuk ke TPS, oleh petugas KPPS akan diberikan 5 kertas suara yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama wakil presiden, yang merah DPD RI, yang kuning untuk DPR RI, yang biru untuk DPR provinsi, dan yang hijau untuk DPR. Dan nanti diterima dari petugas nanti dibawa kotak tempatnya kotak tempat nyeblok ya, bukan kamar untuk nyeblok. Nah, 5 kertas suara itu nanti dibawa ke pilih ya. Boleh. Tidak yang paling kaya yang namanya gambar Golkar itu ada di pojok
kanan atas, pojok kanan atas. Yang kabupaten gambar kota pojok kanan atas nomor urut 1 Mas Edi Susundo. Itu yang kabupaten, ingat warnanya hijau, dibuka kertas suaranya, dicari gambar golkarnya, anggap dulu orang ketemu ya kiri pojok kanan paling atas. Saya ingatkan jenengan tidak usah mencari foto semua. Nggak ada di sini. Walaupun di jalanan banyak berdebat. Foto itu bagus, ayo ini nomor tidak usah mencari foto. Langsung saja kertas suara dibuka, cari gambar golkar yang posisinya di paling kanan dan paling atas. Di bawah gambar golkar itu ada nama caleg, nomor urutnya 1, namanya. Langsung saja orang sana ini saja. Ini yang kabupaten yang warnanya hijau. Nah, setelah itu kemudian ambil lagi yang warnanya biru, itu kertas suara untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sama, cari gambar golkar, kemudian di bawahnya ada nomor urut 1, namanya Pak Muhammad Saleh, itu yang dicoblos, nomor 1. Paham Ibu? Paham. Dilipat, kemudian nanti dimasukkan ke kotak suara. Kemudian yang surat suara ketiga, yang warnanya kuning, itu kita buka, itu untuk DPR RI. Sampelnya nggak ada ya? Ya, gambarnya kan ya. Nanti surat suara yang warna kuning itu DPR RI dibuka, cari gambar golkar sama seperti tadi, nomor urut 1, namanya Pak Doni. Itu yang coblos.